Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mohon maaf ganggu waktu Bapak Ibu. Seharusnya pembelajaran pada pagi hari ini asinkronus ya, karena kemarin narasumber penyelenggaraan hadir, maka pada pagi hari ini digantikan oleh Ibu Rizka Nurfitri ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk singkat waktu, monggo Ibu Rizka memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih Mas Nanang yang telah mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Cek untuk peserta berarti sudah masuk semua Mas atau masih kurang berapa? Udah, Pak, ini 21. Dikurangi. Monggo Kurangi nanti 4 ya. ya bagi ketua ya, masing-masing ketua kelompok, baik kelompok 1 dan kelompok 2 nanti bisa memberikan konfirmasi nih bagi peserta yang belum hadir di ruang room ini. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat, Masih Bu. semangat semuanya? Semangat Nggih, Bu, Bu. masih. Iya, kalau semangat jangan semangat gitu ya. Semangat gitu ya. Nanti kita semangat pagi boleh lah gitu. Oke, baik, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang ya selaku panitia di angkatan 54 gitu ya, yang terjadwal ya seharusnya Bapak Ibu teman-teman semuanya menerima materi atau sinkronus yang pertama ini kemarin pagi gitu ya, namun ada lain hal gitu nggih. Sehingga diundur ya pada pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat bergabung ya di keluarga besar Kementerian Agama gitu ya. Nah, ini adalah pelatihan dasar, ini adalah serangkaian pelatihan yang wajib ya diikuti oleh seluruh calon pegawai negeri sipil ya di semua kementerian. Namun saat ini semua kementerian yang memiliki CPNS sedang menyelenggarakan pelatihan dasar. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya gitu ya, izin share screen ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan review ya. Sebenarnya sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah mengikuti serangkaian pelatihan dasar melalui MOOC. Betul tidak Bapak Ibu? Nggih, Bu, sampun. Ya, dan Nggih, saat sudah, Bu. MOOC Bapak Ibu sudah mendownload semua modulnya. Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi saran nanti mohon untuk modul ya itu segala sesuatu tentang pelatihan dasar, entah itu modul, bahan tayang, gitu kan, ataupun lembar kerja atau tugas ya yang telah di-download itu nanti bisa dijadikan dalam satu folder sehingga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya saat mencari entah itu materi ataupun modul itu dengan mudah ya nanti bisa ditemukan. Baik pada pagi hari ini ya, itu adalah agenda kita
pembelajaran di agenda 1 ya, agenda 1 di materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan nanti ada analisis isu kontemporer gitu ya. Oke, baik sebelum kita banyak diskusi gitu ya Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri dulu gitu ya. Ini kurikulum singkat ya yang tadi juga sudah disampaikan Mas Nanang gitu ya. Nama saya Rizka Nurfitria, kemudian eh, alamat rumah di Cikal ya, RT 5 RW 7 Tuntang Kabupaten Semarang gitu ya. Kemudian alamat kantor di Balai Diklat Keagamaan Semarang ya, di Jalan Temu Giring Banyumanik ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya terjadwal ya di hari ke-63, 64 dan 65 nanti juga Bapak Ibu akan datang ya ke kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang untuk mengikuti kegiatan tatap muka ya selama 3 hari. Ya di hari yang pertama nanti masih ada materi tentang lanjutan untuk agenda 1 ya. Agenda 1 itu adalah ending, tujuan utamanya adalah nanti untuk menunjukkan ya membentuk karakter, sikap, perilaku bela negara. Ya, sama seperti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya juga berawal atau berkarir dimulai dari CPNS ya di Balai Diklat Keagamaan Semarang di tahun 2008 ya. Jadi kurang lebih saya sudah 17 tahun ya di Balai Diklat itu Bapak Ibu, kurikulum vitae singkat. Nah, baik sebelum kita membahas ya tentang apa nanti yang ada di agenda 1, saya ingin diskusi dulu nih dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya masih ingat saat dulu mengikuti MOOC, kemudian mendownload modul di agenda 1 ada berapa modul Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ada yang masih ingat? Boleh dibuka-buka dulu. Ada berapa modul yang di-download dulu? 3, Bu. Oh iya, 3. 3 itu apa saja? Pak Ibu dan teman-teman semua. Yang pertama apa kalau boleh tahu tentang A- materi? Analisis isu kontemporer. Oh ya, analisis isu kontemporer itu yang kedua ya, Mas ya. Yang pertama adalah wawasan dulu ya. Wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Negara. Ya, itu adalah materi atau mata pelatihan yang pertama. Baru nanti yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Nah, yang ketiga apa ini kira-kira? Apa materi yang ketiga atau mata pelatihan yang ketiga? Ada yang tahu? Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara, Bu. Iya, betul. Kesiapsiagaan bela negara ya. Jadi itulah materi ya yang nanti akan kita review ya. Jadi Bapak Ibu dalam kegiatan distance learning atau sinkronus melalui Zoom meeting ini nanti adalah kita lebih ke review materi ya karena Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ya sudah membaca modul ya, kemudian memahami modul sehingga di kegiatan melalui Zoom meeting ini nanti kita banyak diskusi ya, kemudian kita juga banyak tanya jawab gitu ya, refresh kembali apa materi tentang apa yang dulu pernah Bapak Ibu baca gitu ya, dan nanti juga lebih ke ya, implementasi atau aplikasinya gitu ya, karena nanti di akhir kegiatan ini nanti akan ada penugasan ya, baik tugas individu dan tugas kelompok. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah serangkaian konsep pembelajaran Latsar ya atau pelatihan dasar. Ya, mengapa Bapak Ibu harus diberikan pembekalan baik nanti mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Mengapa ini kira-kira Bapak Ibu sebagai CPNS harus diberikan pembekalan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ada yang mau mencoba menjawab? Mengapa kira-kira? Ya, silakan. Mengapa CPNS ini harus dibekali dengan
implementasi nilai-nilai atau nanti harus mengimplementasikan nilai-nilai baik di agenda 1, sikap perilaku bela negara dengan tujuan utamanya, agenda 2, nilai dasar PNS, dan di agenda 3 ada kedudukan dan peran PNS. Untuk apa kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Dan menjadi ASN yang berkompeten dan berakhlak yang baik, Bu. Ya, B, baik, terima kasih, betul ya. Jadi sekali lagi bahwa implementasi nilai-nilai ini adalah membentuk karakter, ya. Membentuk karakter ya. Nanti akan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu ketahui bersama ya di agenda 1 ada nilai apa saja nanti akan diimplementasikan ya. Di agenda 2, nah ada nilai-nilai dasar PNS. Apa ini nilai-nilai dasar PNS-nya Bapak Ibu? Kalau boleh tahu. Ada di layar apa nilai-nilai dasar PNS yang nanti harus Bapak Ibu Berakhlak, Ibu. ya berakhlak. Apa kepanjangan dari berakhlak Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Yang pertama bernya apa itu? Berorientasi pelayanan. Orientasi Ya, pelayanan, Bu. ya, betul. A-nya Akuntabel, ya, Akuntabel, kemudian K-nya kompeten, kompeten, ya, hanya Kompeten, harmonis, harmonis, ya, harmonis, kemudian L-nya loyal, loyal, A-nya adaptif, adaptif, dan adaptif, A-nya kolaboratif. adalah kolaboratif. ya, betul, kolaboratif. kolaboratif ya. Jadi Bapak Ibu itu nanti setelah sinkronus di agenda 1 ya, yang terjadwal adalah kemarin ya, kemudian nanti karena hari Jumat kita hari libur nasional, berarti nanti untuk sinkronus yang kedua mungkin nanti di hari Senin ya, kita tunggu info lebih lanjut ya, karena Senin di Balai Diklat itu ada kegiatan seminar ya yang rancangan aktualisasi ya, perlu Bapak Ibu ketahui juga nggih, saat ini juga di kami di Balai Diklat juga sedang latsar ini tiada henti ya, tiap hari ada kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian di agenda 2 ya nanti ada kedudukan dan peran PNS nanti terkait manajemen ASN dan smart ASN. Nah, betul tadi yang dikatakan bahwa mengapa para calon pegawai negeri sipil di semua kementerian ya itu harus dibekali dengan nilai-nilai. Ya, yang pertama adalah yang ada di agenda 1 ya, nilai sikap perilaku bela negara. Karena nanti agar Bapak Ibu membentuk karakter dan harapannya karakter itu ya Bapak Ibu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai core value, berakhlak ya, nanti mengimplementasikan smart ASN, manajemen ASN dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing gitu ya. Dan harapannya nanti tidak hanya selalu saya sampaikan ya, tidak hanya saat Bapak Ibu menjadi peserta latsar, namun saat nanti C yang melekat hari ini ya itu sudah hilang dan Bapak Ibu menjadi PNS 100%, harapannya nanti selama mengabdi sebagai calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu tetap menjaga, tetap membentuk karakter yang terbentuk selama pelatihan dasar itu tetap harus diimplementasikan dan tidak pudar. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap? Siap, Oke, siap, Bu. Siap. Nah, itu siap Siap, ya, Bu. karena Bapak Ibu sudah Oke, siap, Bu. memilih dan sudah di awal ya sudah berproses ya mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil ya, sehingga harus siap dengan segala resiko jabatan yang telah nanti Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil. Nah, itu untuk nilai-nilainya nanti ya, baik di agenda 1, kemudian agenda 2, dan agenda 3. Ini nanti diinternalisasikan Bapak Ibu, diinternalisasikan, diterapkan, diaktualisasikan gitu ya, pada pembiasaan diri atau masa habituasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini di tempat tugas masing-masing ada sesama teman
seperjuangan ya sebagai CPNS yang sudah mengikuti secara terlebih dahulu. Mungkin juga Bapak Ibu sudah mengetahui ya atau sudah memiliki informasi atau juga saat overview kemarin bahwa serangkaian kegiatan pelatihan dasar ini nanti setelah Bapak Ibu menerima materi, pendalaman materi atau review materi dari agenda 1, 2, dan 3, kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke agenda 4 ya yang namanya habituasi. Nah, di agenda 4 ini Bapak Ibu mulai nanti menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Ya, rancangan aktualisasi inilah nanti yang harus mengimplementasikan nilai baik di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Dan nanti rancangan ini direalisasikan, diaktualisasikan pada pembiasaan diri atau habituasi. Pembiasaan diri itu maksudnya adalah bahwa Bapak Ibu nanti adalah memiliki sebuah core isu ya, sebuah masalah yang nanti penyelesaiannya itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing. Ya, inilah Bapak Ibu karakter yang akan dibentuk selama proses pelatihan dasar, yaitu harapannya nanti Bapak Ibu menjadi PNS profesional yang berkarakter. Ya, karena apa? Karena ingat lagi Bapak Ibu ya sebagai PNS ya itu adalah ASN. ASN itu terdiri dua Bapak Ibu. PNS dan apa Bapak Ibu yang kita sebut ASN? Yang satunya lagi apa? P3K. Iya, P3K ya. Jadi aparatur sipil negara karena Bapak Ibu sebagai PNS ya merupakan bagian dari ASN, maka dapat menjalankan fungsi, memiliki 3 fungsi utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di fungsi yang ketiga inilah Bapak Ibu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini mengapa kita berikan pembekalan tentang wawasan kebangsaan? Mengapa kita memberikan pembekalan tentang bela negara? Itu ya, karena Bapak Ibu memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini Bapak Ibu secara singkat ya, deskripsi singkat dari pembelajaran di agenda 1. Ya, jadi secara umum bahwa di mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini membekali Bapak Ibu sebagai peserta latsar dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui apa? Melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Itu yang pertama. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi ending dari agenda 1 adalah Bapak Ibu mampu menunjukkan, membentuk karakter sikap perilaku bela negara. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan bela negara. Jadi materi di kesiapsiagaan bela negara itu mencerminkan sehat jasmani dan mental. Selain fisik yang prima, Bapak Ibu juga harus memiliki mental yang sehat, pola pikir yang sehat, mindsetnya bagus, emosionalnya juga bagus, mentalnya terjaga, gitu ya, moralnya baik. Ya, itu nanti inti pada materi di ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Untuk apa Bapak Ibu harus sehat jasmani dan mental? Untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Ya, jadi yang namanya di materi yang kedua, isu-isu analisis isu kontemporer itu adalah Bapak Ibu dalam menjalankan tugas jabatannya ya sesuai tupoksi pada jabatannya di instansi kerja, di tempat kerja itu nanti kan ada berbagai permasalahan yang ada ya terkait dengan pekerjaan tentunya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sudah siap secara fisik dan mental untuk mencari solusi atau penyelesaiannya. Gitu ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai sini ya, mengapa kita harus mengapa Bapak Ibu harus dibekali dengan materi di agenda 1.
Nah, baik. Jadi sekali lagi bahwa untuk fungsi ya atau tujuan utama dari agenda pembelajaran di agenda 1 adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Nah, Bapak Ibu sudah semua ya tadi di awal ya, sudah semua ya mendownload 3 modul ini ya Bapak Ibu ya. Sudah ketemu semua Sudah, Bu. modulnya Bapak Ibu ya. Sudah dijadikan satu folder Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sudah, Bu. Sampun, Ya. Bu. Oke, baik. Nah, kemudian di kegiatan distance learning ya di Balai ini Bapak Ibu bisa memaksimalkan nanti semua materi adalah di LMS ya di plc.bdksemarang.net. Jadi materi-materi yang di sana itu sudah lengkap ya, mohon nanti bisa dibaca dan PowerPoint yang saya berikan hari ini adalah rangkuman ya dari ketiga untuk hari ini adalah 2 materi ya, yaitu terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan analisis isu kontemporer. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu bahwa di agenda 1 ya, itu tujuan utamanya adalah SPBN. Apa tadi kepanjangan SPBN Bapak Ibu? Menunjukkan apa tadi? Ada yang masih ingat? Sikap perilaku bela Ya, negara. betul. Sikap perilaku bela negara. Karena Bapak Ibu sebagai CPNS yang nantinya menjadi PNS penuh gitu ya, 100% itu adalah memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI, ya, itu adalah salah satu fungsi Bapak Ibu sebagai CPNS. Nah, ini Bapak Ibu ini adalah rangkuman atau sintesis ya, secara umum rangkuman dari ketiga modul ya. Modul yang pertama biar hafal ini yang modul yang pertama tadi tentang apa Bapak Ibu teman-teman semuanya? Tentang apa modul yang pertama? Ada yang masih ingat? Atau materi yang pertama? Halo? Mana ini suaranya? Wawasan Wawasan kebangsaan dan kebangsaan dan nilai-nilai nilai-nilai bela Iya, negara. wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, di materi atau di mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ini materinya terkait sejarah dan pengertian tentang wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu dilandasi dengan diawali dengan munculnya nanti wawasan Nusantara. Nah, kemudian juga ada yang namanya konsensus dasar Bapak Ibu ya, atau 4 pilar kebangsaan ya yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian di materi wawasan kebangsaan ini nanti juga akan kita sampaikan tentang legalitas ya atau tentang bendera, bahasa, lambang negara dan laku kebangsaan ya yang sudah digalakkan dalam undang-undang. Nah, kemudian di mata pelajaran pertama, di modul pertama untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ini nanti adalah tentang pengertian nilai bela negara. Kemudian juga ada apa saja nanti nilai-nilai bela negara. Ya, setiap nilai bela negara mengandung indikator nilai. Nanti akan banyak diskusi di sana. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang SANKRI, Sistem Administrasi Negara Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada landasan negara, ya, ada bentuk dan sistem NKRI. Nah, kemudian di modul yang kedua atau materi yang kedua atau mata pelatihan yang kedua pada agenda 1, ada yang masih ingat apa tadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Analisis isu Ya, kontemporer, analisis Bu. isu kontemporer. Ya, jadi materi terkait analisis isu kontemporer itu terdiri dari perubahan linkstra atau lingkungan strategis. Nah, contoh seperti saat ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, dulu sebelum resmi dari menerima SK CPNS ya mungkin Bapak Ibu ada di tempat yang lain kemudian setelah SK turun ya Bapak Ibu juga harus beradaptasi di lingkungan yang
yang baru. Nah, kemudian nanti juga ada konsep perubahan lingkungan strategis dan juga modal insani. Modal insani ini juga terkait ya nanti dengan emosional ya, kemudian moral Bapak Ibu gitu ya, modal-modal yang harus Bapak Ibu miliki gitu ya sebagai sebuah bekal ya nanti menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian juga di analisis kontemporer ini kita juga tahu ya bahwa isu-isu yang muncul ya, kalau isu-isu yang hangat ya di 1 bulan ini kan tentang demonstrasi dan sebagainya ya. Nah, ada isu-isu ya yang selalu muncul hampir setiap saat, setiap waktu dari dulu sampai sekarang yang belum ada penyelesaian masalahnya. Apa contohnya Bapak Ibu isu itu? Dari dulu ya sejak berapa 10 tahun yang lalu sampai hari ini pun masih banyak terjadi ya Kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, Bu. ya ada kemiskinan dan tingkat pengangguran ini bisa kemudian kemudian apa ini juga adalah kesiapsiagaan bela negara ya ini ada kerangka kesiapsiagaan bela negara ya ada manfaatnya eh, kesiapsiagaan bela negara, kemudian kegiatan kesiapsiagaan bela negara ya yang tadi di awal saya sampaikan bahwa nanti di hari ke-63, 64 dan 65 Bapak Ibu dan teman-teman semuanya akan melakukan secara secara klasikal Bapak Ibu datang ke kampus Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nanti di sini itu akan ada PBB ya, pasukan baris berbaris dan tata upacara sipil, keprotokolan, ya nanti juga akan didampingi oleh anggota TNI Polri. Nah, kemudian masih di modul yang ketiga untuk kesiapsiagaan bela negara, ya ini ada kemampuan awal Bapak Ibu ya, yang di awal tadi juga sudah saya sampaikan ada yang namanya kesiapsiagaan eh, jasmani dan mental, menjaga kesehatan jasmani dan mental. Kemudian juga ada etika dan moral nanti ya. Moral dan juga ada kearifan lokal ya. Jadi ini adalah rangkuman dari materi yang ada di agenda 1. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita merujuk untuk di modul yang pertama atau mata pelatihan yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada 3 tujuannya. Yang pertama adalah memantapkan wawasan kebangsaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama ya tentang wawasan Nusantara. Ya, karena dari konsep wawasan Nusantara inilah lahir yang namanya wawasan kebangsaan. Ya, jadi wawasan itu adalah apa namanya cara pandang ya, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri dan lingkungannya, ya, lingkungan geografi, sumber daya dan segala potensi fisik dan non fisik. Nah, ini Bapak Ibu ya dalam satu kesatuan ya berdasarkan apa tadi ada 4 konsensus dasar atau 4 pilar kebangsaan tadi apa Bapak Ibu ada yang masih ingat? Apa saja 4 pilar kebangsaan atau 4 konsensus yang menjadi konsensus dasar tadi Bapak Ibu ada yang masih ingat? Yang pertama adalah apa? Pancasila, Pancasila, Yang kedua, UUD, Undang-Undang, ya UUD, Bu, Undang-Undang 1945, NKRI, NKRI, KRI Bhinneka dan Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ya sebagai konsensus dasarnya. Nah, kemudian di sini ada Astagatra Bapak Ibu ya tentang demografi, geografi, sumber kekayaan alam dan Ipolek Sosbud Hankam. Ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Nah, Bapak Ibu di sini ada demografi. Kemudian jika Bapak Ibu ingat lagi ya bahwa di tahun berapa nanti bahwa Indonesia akan menerima bonus demografi Bapak Ibu.
Kita 2045, Bu. 2030. ya 2045. Apa yang akan terjadi? Apa sejatinya bonus demografi itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Di 2045 nanti bonus demografinya berupa apa? Usia produktifnya lebih banyak daripada usia Iya. non-produktif. Betul, jadi generasi penerus ya. Nah, dan harapannya nanti generasi penerus di saat nanti bonus demografi itu nanti adalah generasi-generasi emas, generasi yang berkualitas, generasi unggul, ya, generasi yang punya karakter yang baik, yang profesional. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di sini pasti memiliki peran penting ya untuk eh, apa namanya menghasilkan atau eh, apa mencetak generasi penerus ya misal sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, kalau boleh saya tahu ini Bapak Ibu yang ada jabatannya sebagai guru ada yang jabatan sebagai guru? Mana suaranya Bapak Ada, Ibu? Bu. Oh Ada, ya. Bu Rizka. Ya, baik. Yang sebagai penghulu. Mana yang sebagai Ada, Bu. penghulu? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, Ada, baik. Bu. Yang sebagai penyuluh? Hadir, Bu. Ya, ada. Kemudian ada lagi yang sebagai apa? Dosen. Ada yang sebagai dosen? Hadir, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Hadir, Bu. Ada yang Hadir. sebagai apa lagi nih? Pranata komputer atau pranata humas? Apa yang belum saya sebutkan yang ada di sini? Analis SDM aparatur. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekali lagi sesuai dengan jabatannya masing-masing punya peran nanti ya, agar saat Indonesia mendapatkan bonus demografi itu mencetak generasi yang unggul. Nah, kemudian kita lanjut ke wawasan kebangsaan ya. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Nah, sumbernya apa? Adalah konsensus dasar atau 4 pilar kebangsaan ya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang kita lihat situasi ya di negara kita ini masih sedang berproses ya memecahkan berbagai persoalan ya, apalagi persoalan di akhir-akhir ini ya. Jadi bangsa kita sedang berproses demi mencapai masyarakat aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan wawasan Nusantara. Nah, ini adalah yang tadi ya sudah kita gaungkan bersama ya. Saya sampaikan juga bahwa 4 pilar kebangsaan Indonesia ini menjaga jati diri bangsa dan persatuan untuk menangkal sikap etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa itu etnosentrisme? Pandang budaya lain Sikap lebih rendah. mengunggulkan etnis Ya, sendiri, Bu. betul. Jadi etnosentrisme adalah ya betul mengunggulkan kebudayaan sendiri. Nah, kemudian ada lagi ya untuk etnosentrisme, ekstremisme, terorisme, dan separatisme. Ya, jadi harapannya dengan Pancasila, ya ada 5 sila ada 5 sila, setiap sila memiliki nilai-nilai gitu ya. Kemudian untuk Undang-Undang Dasar 1945 di sana juga ada nilai-nilai kebangsaan ya. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki esensi nilai dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Sehingga ini mungkin bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya mengingatkan kita ya saat belajar apa dulu
PPKN gitu ya, ataupun sejarah gitu ya. Dan ternyata hari ini kita tidak hanya berteori, tapi juga harus mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di 4 pilar kebangsaan. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, konsensus dasar berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contoh ini Pancasila ya. Mengapa ini Pancasila memiliki 5 esensi nilai, Bapak Ibu teman-teman semuanya? Ada nilai religius. Kenapa ini Pancasila punya 5 esensi nilai? Karena apa? Mana ini suaranya? Karena Pancasila terdiri dari 5 sila, Bu. 5 sila, ya, Bu. 5 sila ya. Jadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah mengandung esensi nilai religius. Sila yang kedua memiliki esensi nilai kekeluargaan. Nilai yang ketiga nilai keselarasan. Nilai keempat adalah nilai kerakyatan dan nilai yang kelima adalah sila yang kelima adalah nilai memiliki esensi nilai keadilan. Sama juga di Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga memiliki esensi nilai, ada nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Ini bisa dilihat dari mana, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya? Bisa dilihat dari pembukaan undang-undang ya, yang saat upacara itu ya, pasti ada pembukaan undang-undang dasar gitu ya. Nah, kemudian juga di batang tubuh, Bapak, Ibu ya, di masing-masing pasal gitu ya. Ada juga di pasal itu kan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu adalah kesamaan derajat dan juga di kesamaan hukum bahwa setiap warga negara harus berupaya dalam usaha pembelaan negara ya. Nah, untuk Bhinneka Tunggal Ika ada yang masih ingat apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu teman-teman semuanya? Berbeda-beda, tetapi tetap satu Berbeda jua, Bu. tetapi tetap Ya, satu jua. berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini memiliki nilai kepedulian atau toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini memiliki nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, dan nilai kemandirian. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu tentang bendera. Ya, apa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu kita kibarkan saat upacara? Merah putih, Bu. Ya, betul Sang sekali. saka merah putih, Bu. Ya, kemudian bahasa kita, negara kita, Bahasa Indonesia. Persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Lambang Persatuan negara Indonesia, kita, Bu. apa lambang negara kita? Garuda, Ya, Garuda. betul. Dan apa lagu kebangsaan kita? Indonesia. Indonesia Raya. Raya. Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wakil Rudolf Supratman ya. Nah, jadi Bapak Ibu tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan ya, ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya pada pasal 1 dan ayat 1 ya. Ini adalah regulasi legalitas tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, ini kita nanti banyak berdiskusi tentang nilai-nilai bela negara. Ya, tadi sebelumnya kita sudah mengupas tentang wawasan kebangsaan. Nah, kita sekarang adalah nilai-nilai bela negara. Ada berapa nilai-nilai bela negara, Bapak Ibu? Ada berapa yang tertera di layar? Berapa? Ada 5, Ibu. Ya, ada 5 nilai bela negara. Nilai yang pertama apa, Bapak Ibu, teman-teman Cinta semuanya? tanah air. Betul, cinta Cinta tanah tanah air. air. Yang kedua, nilai yang kedua, Sadar berbangsa dan Sadar bernegara. berbangsa dan bernegara. sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Setia pada Setia Pancasila. pada Pancasila sebagai ideologi sebagai negara. ideologi negara. Yang keempat, Rela Rela berkorban berkorban untuk bangsa dan rela bernegara. berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah
Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya nilai-nilai bela negara, gitu ya. Dan di masing-masing nilai itu ada beberapa indikator nilai. Contoh nilai cinta tanah air ada 6 indikator nilai. Nilai sadar berbangsa dan bernegara ada 5 indikator nilai. Kemudian di nilai yang ketiga ada 5 indikator nilai. Rela berkorban untuk bangsa dan negara memiliki 5 indikator nilai dan kemampuan awal bela negara memiliki 5 indikator nilai. Nah, sejatinya indikator itu apa, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ada yang tahu arti dari indikator? Apa itu indikator? Apa itu indikator? Halo, mana suaranya? Apa arti dari indikator, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ukuran, Bu. Ya, ukuran, Tolak apa ukur. lagi? Ya, tolak ukur, apa lagi? Yang lainnya? Alat yang Ya, digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan suatu iya. tujuan kondisi, Bu. Baik, alat yang diketahui menunjukkan tujuan. Ya, apalagi? Betul. Ya, ada lagi, Bapak Ibu, apa itu indikator? Semuanya betul? Ada lagi? Ya, yang lebih, yang paling sederhana adalah indikator itu adalah penanda, Bapak Ibu ya. Jadi ada tolak ukur, ada penanda, ada tadi ya kondisi yang menunjukkan suatu. Nah, ini nilai-nilai bela negara dengan indikator nilai ini nanti harus Bapak Ibu implementasikan ya. Harus setelah saat ini saya baru tahu Bu, saya baru membaca dan sebagainya. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah bagaimana nanti cara mengimplementasikannya. Bapak Ibu punya aksi nyata. Dan siapa tahu ternyata Bapak Ibu selama ini itu sudah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Ya, saya sekarang kita diskusi lagi Bapak Ibu bisa memberikan contoh aksi nyata atau implementasi kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini bersedia yang nilai yang keempat ini bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari apa ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Apa contohnya yang sudah Bapak Ibu lakukan? Mungkin yang simpel saja. Yang saat ini Bapak Ibu teman-teman semuanya sebagai calon pegawai negeri sipil. Apa ini? Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Apa contoh aksi nyata? Apa contoh kegiatan yang bisa dilakukan? Sesuai tupoksi, Bu. Contoh penyuluh melakukan penyuluhan gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus Prasetyo ya. Betul, yaitu melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan masing-masing. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya datang ke kantor yang di KUA, di Kemenak gitu ya, ke perguruan tinggi yang sebagai dosen atau yang sebagai guru datang ke madrasah itu ya, jam entah itu ada yang jam 7, jam 7.30, pulang jam 4 itu adalah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan nilai bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, jadi apakah semua sudah mengimplementasikan nilai ini, Bapak Ibu teman-teman semuanya? Apakah semua sudah melakukannya? Halo, mana ini suaranya? Insya Allah Ya, sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ah, sudah mungkin Bu. selama kurang lebih gitu ya, 3 bulan ya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ini Bapak Ibu teman-teman semuanya ada di tempat tugas selama menerima SK CPNS? 3 Udah bulan, Bu. 3 bulan ya, Kurang ya, lebih 3 bulan Bu. ya kurang lebih 3 bulan ya. Jadi itu contohnya. Kemudian ini lagi Bapak Ibu ya, kita diskusi lagi. Mengamalkan ini dinilai yang ketiga untuk indikator mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh aksi nyatanya yang selama ini sudah dilakukan? Sikap toleransi, Bu. Ya, sikap toleransi itu menunjukkan apa pengamalan sila berapa ini toleransi ya tadi ya dan esensi nilai toleransi ya nilai yang
atau sila yang kedua. Apalagi selain toleransi? Beribadah, Ibu. Iya, betul. Beribadah Iya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. masing. Ya, itu termasuk mencerminkan, mengamalkan sila yang pertama. Apalagi Bapak Ibu? Tidak membedakan suku, agama, ras. Nah, betul. Tidak membedakan suku, agama. Apalagi yang Musyawarah, lainnya? Bu. Datang tepat Musyawarah. Betul. datang tepat waktu, Bu. Ada musyawarah, ya datang tepat waktu, betul ya. Itu adalah contoh. Ternyata Bapak Ibu sudah mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini ya, yang cinta tanah air ini ya, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Apa ini contoh aksi nyata yang bisa dilakukan? Ini menggunakan peci, Bu. Ini semua orang tuh. Oh iya, menggunakan PC atau Produk songkok ini. Indonesia. Ya, buatan mana itu Pak? Kalau boleh tahu, buatan mana? Ya, yang Yang jelas itu jelas produk buatan Indonesia, lokal Bu. ya. Ya, apalagi setelah Meng- Batik, Bu. Beli menggunakan ya produk-produk dalam beli negeri. ya beli menggunakan produk. gawai buatan dalam negeri, Bu. Ya, oh, apa ada? Sudah ada belum? Sudah launching Sudah belum, ada, Mas? Bu. Ini laptop Apa saya itu? buatan Indonesia, Bu. Oh ya, nggih, sip. Apa Mas mereknya, Mas? Advan, Bu. Oh, Advan, nggih, nggih, baik, terima kasih ya. Jadi entah itu batik, apa tadi gawai ya, laptop ya, itu atau juga ini Bapak Ibu apa tentang makanan khas gitu ya. Kemudian apa membeli dari produk UMKM. Nah, itu adalah juga bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nggak perlu ya ini yang mbak-mbak itu beli tas Hermes itu ya. Ya selain mahal gitu ya. Nah, jadi cukup nanti kita menggunakan produk Indonesia ya yang tidak kalah kualitasnya ya. Itu adalah Bapak Ibu ya sedikit banyak kita berdiskusi tentang nilai-nilai bela negara yang di dalamnya ada 5 nilai dengan masing-masing nilai memiliki beberapa indikator nilai ya dan Bapak Ibu juga telah selama ini, oh ternyata saya juga telah ini mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Ya, jadi nanti selama mengabdi sebagai pegawai negeri sipil terus implementasikan nilai-nilai bela negara. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua atau mata pelajaran yang kedua tentang analisis isu kontemporer. Ya, jadi isu strategis atau kritikal temporer. Apa isu kontemporer yang saat ini sedang viral, Bapak Ibu? Tentang apa Bapak Ibu di beberapa hari terakhir ini tentang demo ya. Demo, Ya, Bu, demo. ya dan demo juga sudah masuk ke kabupaten kabupaten ya, sudah ke wilayah-wilayah di kabupaten kota gitu ya. Bahkan kemarin ya karena saya kan dekat ya, mungkin ada yang dari Kota Salatiga gitu ya di itu sudah memperlakukan pembelajaran daring ya di hari Senin, Selasa dan Rabu. Nah, itu juga merupakan isu strategis kritikal kontemporer ya. Dan itu juga harus segera dicarikan solusi atau penyelesaiannya. Ya, jadi isu strategis ketika atau kontemporer adalah merupakan kelompok isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin ya dari para pengambil keputusan ya termasuk ya kalau Bapak Ibu ketahui ada penjarahan dan sebagainya ya itu runtutan dari ketidakpuasan masyarakat gitu ya terhadap wakil-wakil rakyat kita gitu ya. Ya memang karena kita negara demokrasi, tetapi ini adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ya. Tapi ternyata wakil-wakil kita mungkin belum bisa menjadi wakil yang sejatinya. Nah, itu adalah penyebab ya dari permasalahan yang muncul saat ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran di analisis isu kontemporer adalah yang pertama menjelaskan tentang konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan menerapkan teknik analisis isu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk teknik analisis ini ya, teknik analisis isi ini adalah di awal saya sampaikan bahwa yang namanya isu atau permasalahan itu ada yang isu eh, negara atau bangsa, ada juga nanti isu-isu yang ada di instansi atau tempat tugas. Dan mengapa kita harus mempelajari teknik analisis isu ini nanti? Karena ini nanti juga akan menjadi tugas individu. Yang pertama akan menjadi tugas individu, yang kedua ini nanti juga menjadi tahapan saat nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya mulai menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Nah, kita lihat tahapan penyelesaian isu ada 4 ya. Yang pertama adalah praanalisis atau mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu. Apa sebenarnya isu atau masalah itu? Ya, sejatinya sebuah masalah itu adalah gap atau kesenjangan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Nah, nanti dengan kemampuan berpikir kritis yang Bapak Ibu dan teman-teman miliki, nah nanti Bapak Ibu mempunyai tugas adalah mengidentifikasi, memunculkan isu masalah yang ada di tempat tugas masing-masing. Dan penyelesaiannya nanti pastikan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi di jabatan masing-masing. Nah, ini ya ada lingkup isu itu ada yang nasional ya, seperti demo, penjarahan, ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR dan sebagainya, itu adalah isu nasional Bapak Ibu teman-teman semuanya. Ada isu yang di masyarakat ya, lingkup masyarakat. Nah, ada juga lingkup instansi atau tempat kerja. Nah, isu di tempat kerja ini nanti yang akan menjadi tugas individu dan juga nanti menjadi embrio rancangan aktualisasi. Nah, untuk rumusan isu nanti ya, jadi Bapak Ibu, sekaligus saya menjelaskan di materi yang kedua, analisis isu kontemporer, ini nanti juga menjadi tugas Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya ini di angkatan 54 kelompok 1 dan 2 ya, nanti masing-masing karena ini tugas individu mengidentifikasi atau mendeskripsikan 5 isu ya yang ada di tempat kerja. Ingat, dari 5 isu nanti harus kalau Bapak Ibu memunculkan isu atau masalah, otomatis juga harus sekaligus dengan penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya ini nanti harus sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi pada jabatan masing-masing. Itu yang perlu diingat. Nah, untuk rumusan isu, itu nanti pernyataan negatif Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Misalkan minimnya, terbatasnya, gitu ya. Belum adanya, kalau belum optimalnya, kalau kata optimal itu berarti sebelumnya sudah ada, ya belum atau kurang optimal, itu ya, itu untuk rumusan isu. Nah, kemudian nanti dari 5 isu yang sudah Bapak Ibu identifikasi dan deskripsikan, isu itu ditapis itu dipilih Bapak Ibu ya, dengan namanya teknik APKL dan USG. Apa itu? A-nya adalah aktual, benar-benar terjadi, P-nya problematik, K-nya adalah kehalayakan, ya, menyangkut hajat hidup orang banyak. Misal kehalayakan itu kalau di madrasah, berarti halayak orang banyaknya siapa? Bisa murid, wali murid, gitu ya. Oh, kalau penyuluh ya masyarakat, penghulu masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian L-nya adalah layak, isu yang masuk akal dan realistis. Nah, ini Bapak Ibu dari kelima isu nanti ya masing-masing aktual, problematik, nanti setiap kriteria ini nanti diberi skor nilai rentangnya 1 sampai 5 Bapak Ibu. Siapa yang nanti memberikan nilai? Bapak Ibu sendiri. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan misal isu yang pertama, contoh ini pada guru Izin Bu kurangnya Rizka, ya. ini Gimana kan Mas? teman-teman jam 9 ada materi Oh, kebijakan. gitu ya. Nanti bisa diakhiri jam 9.15 nggih. Oh iya, siap-siap. Nggih. Nggih, terima kasih infonya Oke. Mas. Nanti Bapak Ibu yang kelompok 1 2 bisa langsung gabung di Zoom kebijakan pada pukul 9.15. Ya, siap. Gitu nggih. Ya.
Oke, baik. Terima kasih informasinya Mas Nanang ya. Jadi setiap isu ini nanti diberikan skor 5. 5 itu aktualnya 5. Oh, berarti 5 itu sangat aktual, 4 itu aktual, 3 itu cukup aktual, ya, 2 itu kurang aktual, dan 1 itu tidak aktual. Ini juga berlaku untuk problematik, kehalayakan, dan ya. Nah, kemudian dari 5 isu, 5 isu ini nanti dijumlah. Kemudian ada ranking 1, 2 atau prioritas 3 tertinggi. Diambil 3 isu dengan jumlah teratas atau tertinggi. Setelah itu ditapis lagi dengan USG, ya, seberapa mendesak, serius, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Nah, dari 3 isu nanti dengan sama scoring ya 1 sampai 5 di masing-masing komponen untuk USG, kemudian peringkat yang tertinggi akan menjadi core issue. Nah, core issue ini nanti dianalisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Mengapa dipilih fishbone diagram? Karena lebih mudah Bapak Ibu mencari penyebab mengapa tadi ya kurangnya kreativitas guru selama proses pembelajaran. Ya, nanti Bapak Ibu mencari penyebab, material, metode, ataupun milieu atau lingkungannya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini nanti untuk core issue tadi ya sudah saya sampaikan, disajikan dalam kalimat negatif. Ide gagasannya disampaikan dengan kata positif, peningkatan, ya, optimalisasi itu. Jadi nanti penyelesaian atau ide gagasannya itu harus sinkron, harus klop dengan isu atau masalah yang dimunculkan. Nah, kemudian berikutnya akan saya monggo jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Berikutnya saya akan menyampaikan untuk tugas ya Bapak Ibu, ya, karena nanti Bapak Ibu harus segera, jadi speednya saya tambah eh, tugas individu dan tugas kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah, tugas individu dan tugas kelompok ini juga sudah ada di di LMS ya, di plc.bdksemarang.net. Monggo nanti bisa di-download. Saya hanya ingin menunjukkan saja. Ya, saya tunjukkan dulu untuk tugas individunya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tugas individunya adalah sesuai tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu melakukan analisis isu di masing-masing instansi ya. Yang 1, 2, 3 temukan core isu, 5 core isu, dianalisis dengan APKL, pilih 3 teratas, setelah 3 dianalisis dengan USG, baru dihasilkan 1 core isu. 1 core isu dilakukan analisis penyebabnya menggunakan fishbone diagram. Dan yang ketiga adalah tentukan gagasan atau ide kegiatan dari analisis fishbone. Nah, kemudian untuk yang poin A 1, 2, 3 ini nanti mohon hari ini bisa segera diselesaikan terlebih dahulu karena ini nanti akan dipresentasikan saat sinkronus yang kedua ya, terjadwal di hari Senin ya, Senin kemungkinan nanti di hari Senin. Untuk waktunya nanti diinfokan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk poin B tentukan indikator nilai-nilai bela negara. Dan yang di poin C adalah buat learning journal agenda 1. Ceritakan pengalaman kognitif. Kognitif itu pengetahuan, afektif itu sikap. Saat Bapak Ibu teman-teman semuanya mengikuti kegiatan sinkronus ya hari ini. Apa nanti pengalaman pengetahuan yang didapat dan sikapnya gitu ya. Nah, kalau saat asinkronus, saat nanti setelah Zoom meeting, Bapak Ibu menyelesaikan tugas dalam bentuk rekaman suara atau formatnya nanti MP3 ya, durasinya 3 menit. Ini untuk tugas individu Bapak Ibu ya, jadi ada 3. Nah, untuk yang poin A dan B ini nanti diupload berupa PDF, untuk yang C nanti berupa MP3 ya. Rekam suara dan nanti bisa langsung upload di PLC karena setting di PLC sudah semua jenis file. Nah, ini Bapak Ibu untuk lembar kerjanya ya, nanti
ini sudah ada di PLC, nanti bisa di-download, kemudian di-convert di menjadi Word ya. Nah, nanti 5 isu itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya tuliskan di sini dengan APKL, USG, kemudian fishbone diagram, dan gagasan atau ide penyelesaian masalah. Nah, ini gagasannya apa? Misalkan kurangnya kreativitas guru, nanti dengan implementasi model project based learning contohnya. Nah, nanti gagasan kegiatannya ini juga disesuaikan dengan apa tadi problem based learning, entah itu sintaknya, kegiatan apa nanti yang akan dilakukan. Ini untuk tugas individu. Kemudian untuk tugas kelompok, sebentar saya buka dulu untuk tugas kelompok. Untuk tugas kelompok adalah di kelompok besar ya. Ini Bapak Ibu kan kelompok 1 dan 2 ya. Jadi nanti untuk tugas kelompok itu ya cukup untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sebentar saya kok masih tugas video. Saya izin share untuk tugas kelompoknya. Nah, ada 3 tugas kelompok Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah membuat video visualisasi bangsa. Setiap peserta mencari 1 buah video yang menggambarkan tentang Indonesia ya. Kemudian sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya sehingga menjadi 1 video utuh yang menggambarkan tentang Indonesia. Dan pada akhir video tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang berbeda satu sama lainnya. Jadi pernyataan ya atau quote gitu ya. Kalau 10 satu kelompok 1